Hikmah puasa untuk penderita hiporesema atau asam urat. Saat Anda menjalankan puasa, maka asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan terbatas, termasuk makanan mengandung banyak purin. Zat purin yang masuk ke dalam tubuh menjadi terbatas sehingga kadar asam urat terkontrol dengan baik. Nah, hiporesema, kadar asam urat dalam darah melebihi normal yaitu di atas 7 ya pada pria dan 6 pada wanita. Kadar asam urat normal berkisar 2,6 sampai 6 untuk wanita dan pria 3,5 sampai 7. Nah, komplikasi dari hiporesema atau asam urat akan terjadi pembengkakan yang lebih sering terjadi pada sendi jempol, tangan, ya, sendi-sendi lainnya. Ya, dia akan bengkak dan merasakan sakit, ya, kemerahan, ya, panas, ya, karena berlebihnya zat purin, ya, karena kelainan enzim atau karena mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar purin tinggi sehingga meningkatkan kadar asam urat yang akan terakumulasi sebagai kristal monosodium urat di jaringan lunak terutama persendian. Ya, udah jelas ya. Nah, kadar asam urat yang tinggi akan menyebabkan gangguan ginjal dan yang tadi sebutkan awal tadi ya, kalau kolesterol ke batu empedu, kalau asam urat ke batu ginjal. Nah, akhirnya batu ini akan mengganggu ginjal. Nah, kalau derajat 1, fungsi laju filtrasi glomulusnya lebih dari 90 itu masih aman ya. Nah, tapi kalau sudah mulai derajat 2, laju filtrasi glomulus mulai di antara 60 sampai 89 ya. Terus derajat 3 laju filtrasi glomulus 30 sampai 59, derajat 4 laju filtrasi glomulus 15 sampai 29, derajat kelima laju filtrasi glomulus kurang dari 15 ya. Nah, ini ada formula ya, formula herbal. Jangan lupa sediakan pena dan kertas. Jika memang ketinggalan nanti saya upload, insyaallah saya upload di YouTube saya RM Alfian MSc, nanti bisa dicek lagi kembali ya. Nah, ini ada komposisi herbal ya, yaitu daun tempuyung 2 gram, secang 5 gram, daun kepel 3 gram, temulawak 3 gram, kunyit 3 gram, meniran 3 gram. Ini jamu saintifik ya. Ini termasuk jamu saintifik. Nah, air 1 liter menjadi 600 ml, minum 3 kali 200 ml. Ya. Kenapa daun kepel mampu menerangkan kadar asam urat? Karena mempunyai kandungan aktif flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan kuat sehingga diprediksi memiliki efek penghambatan santin oksidase ya. Purwaningtingsi, Hakim, A.R. Purwantini, Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science 2010 ya. Daun tempuyung memiliki efek diuretika sehingga dapat bersifat urikosurik ya, melancarkan aliran kencing ya, melalui eliminasi asam urat dalam kandung kemih ya. Jadi melancarkan aliran kencing sehingga asam urat akan keluar ya, kristal asam urat akan keluar di saluran kencing ya, di kencing. Ekstrak kayu secang menunjukkan aktivitas penghambatan santin oksidase kuat. Udah jelas ya, santin oksidase itu akan menjadi purin pirimidin. Nah, dia dihambat di situ ya. Khalid Ahmed Ansari, KHA et al., International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology 2011, volume 2. Nah, campuran ketiga bahan tanaman obat utama tersebut di atas secara sinergis mempunyai efek menurunkan asam urat. Ya, udah jelas ya. Nah, 3 bahan tambahan obatnya yang lain tadi ya, yang ada rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran, itu berfungsi untuk menyegarkan tubuh, melancarkan metabolisme, menyehatkan fungsi hati. Rimpang kunyit dimaksudkan untuk memperlancar pencernaan dan herba meniran berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh, imunostimulan ya. Nah, hikmah puasa untuk penderita fatty liver ya. Jadi tadi kita sudah bahas hikmah puasa untuk penderita diabetes, penderita kolesterol, hiperlipidemia, penderita asam urat, hiperesema, dan sekarang hikmah puasa untuk penderita fatty liver. Nah, fungsi hati tempat pembentukan asam empedu, menjaga ketersediaan gula darah,
tempat metabolisme senyawa yang masuk dalam tubuh, pembentukan lemak. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasi di jurnal Embo Molecular Medicine, para peneliti menambahkan bahwa selama puasa, produksi GADD45 beta atau nama protein yang diambil dari singkatan Grow RS and DNA damage inducible meningkat. Protein ini mengontrol penyerapan asam lemak di hati sehingga membuat liver pun bebas lemak. Ya, jelas ya, sudah ya. Jadi metabolismenya di situ sehingga fungsi hati kita kembali normal, kembali sehat. Nah, ada ramuan lagi ya untuk fatty liver. Di sini ada yang pertama sambiloto. Ya, kenapa sambiloto? Sambiloto dapat menurunkan peradangan hati diduga melalui peningkatan produksi senyawa antioksidan, endogen, dan glutathione. Dosis dalam bentuk serbuk 1,5 sampai 3 gram ya sehari 3 kali ya. Nah, rimpang kunyit ya, udah sering didengar ya. Turmeric antisodium protein atau TAP yang dihasilkan dari isolasi ekstrak air rimpang kunyit dapat melindungi kerusakan jaringan dengan menghambat 40-70% pembentukan peroksida lipid. Ini nggak apa-apa ya, kita agak ilmiah ya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol santai, ini dibuat agak-agak meningkat dikit ya ilmunya ya. Karena kemarin kita sudah bahas yang tentang pembuatan herbal ya, bagaimana penyediaannya dan segala macam. Nah, ini kalau kita ke formulasi ya. Jadi sambil di rumah kita buatlah formulasi ini ya. Rimpang temulawak 500 mg per kilogram berat badan selama 7 hari memperlihatkan efek hipoterprotektif dilihat dari pengamatan kadar ALT, AST, kandungan protein dan didukung dari pengamatan histopatologi. Ya, udah jelas ya. Meniran, ekstrak meniran menunjukkan efek hepatoprotektif melalui aktivitas kandungan senyawa antioksidan yang menghambat peroksida lipid ya. Dosis 600 sampai 900 mg per hari ya. Itu herbal-herbal yang bisa kita gunakan ya untuk fatty liver. Nah, mengapa puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya? Nah, mekanismenya tadi kan kita sudah diabetes, kolesterol, hiporesima, fatty liver. Nah, sekarang kenapa bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya? Mekanismenya adalah pengurangan konsumsi kalori yang akan bermanfaat mengurangi laju metabolisme energi. Sebagai buktinya, suhu tubuh orang berpuasa akan menurun. Hal ini menunjukkan pengurangan konsumsi oksigen. Jadi, kita mengurangi kalori akhirnya bermanfaat untuk laju metabolisme energi kita. Dan suhu tubuh kita menurun saat berpuasa sehingga konsumsi oksigen yang tidak berlebihan ya. Puasa akan mengurangi produksi senyawa oksigen yang bersifat racun atau radikal bebas ya. Dilaporkan sekitar 3% dari oksigen yang digunakan sel akan menghasilkan radikal bebas. Dan hal itu akan menambah tumpukan oksigen racun seperti anion superoksid ya dan hidrogen peroksida yang secara alami terjadi dalam tubuh. Ya, kelebihan radikal bebas oksigen tersebut akan mengurangi aktivitas kerja enzim, menyebabkan terjadi mutasi dan kerusakan dinding sel. Ada sekitar 50 penyakit degeneratif termasuk penyakit jantung dan stroke dicetuskan dan diperparah oleh senyawa radikal bebas. Jadi radikal bebas ini akan membuat merenggangnya endotel sehingga LDL akan masuk dan sel monosit akan melihat itu benda asing dan memakan fagositasis, menjadilah sel foam. Nah, itulah terjadinya penumpukan atau plak ya akhirnya ya, arteriosklerosis ya. Nah, hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa puasa akan menekan produksi radikal bebas sekitar 90% dan meningkatkan antioksidan sekitar 12%. Jadi, dengan berpuasa berarti akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jelas banget ya. Jadi, puasa itu bermanfaat ya. Kita 11 bulan kita makan kalori yang banyak ya. Sebulan kita menguras ya. Tadi juga insulin kerja selama 11 bulan, akhirnya istirahat insulin ya, nyantai dulu, capek nih gitu kan. Yang kerja adalah glikogen ya. Jadi Allah itu memang memberikan
ilmu yang sangat luas ya, ilmu yang sangat luas yang bermanfaat untuk manusia ya. Jadi ternyata puasa sendiri untuk kesehatan kita ya, imunitas tubuh kita, dan ini diilmiahkan, udah jelas ya, ilmu yang beribu-ribu tahun yang lalu ya. Nah, selain dari yang tadi ya, puasa untuk diabetes, puasa untuk kolesterol, puasa untuk asam urat, puasa untuk fatty liver, puasa untuk imunitas tubuh ya. Nah, di RSI pun punya SOP ya, selain tanaman yang kita buat tadi di RSI, kalau penanganan diabetes, kolesterol, asam urat biasanya dilakukan dengan terapi lintah atau leech terapi ya, dan herbal ekstrak yang tersedia di RSI ya. RSI ini Rumah Sehat Indonesia ya, jadi saya singkat aja RSI. Nah, kenapa terapi lintah bermanfaat untuk penderita diabetes? Karena lintah tersebut, enzimnya lintah memiliki kandungan zat hirudin ya, dia yang bisa menghambat pengantalan darah, jadi dia bisa mengencerkan darah, sehingga aliran darah yang tersumbat akibat dari gula akan lancar kembali ya, sehingga nutrisi dan oksigennya terpenuhi ya. Misalnya jika pasien yang mengalami kesemutan, baal, nekrosis atau luka, sangat efektif terapi lintah. Banyak pasien yang kena gula dia baal, tebal ya kakinya atau hitam ya. Nah, itu dikasih lintah, itu akan mengecer dan akan merah kembali, dan baalnya akan berkurang ya. Kalau ingin detail bisa cek di Google ya, searching di Google case study of leech application in diabetic foot ulcer. Jadi leech itu lintah ya, bahasa Inggrisnya leech. Case study of leech application in diabetic foot ulcer. Itu bisa di search di Google ya. Nah, adapun penderita hiperlipidemia dan fatty liver ya, ternyata terapi lintah dapat mempengaruhi ekspresi ACAT2 ya, dan FAST dan HMGRC dalam jaringan hati untuk mengurangi sintesis kolesterol dan asam lemak. Nah, ini enzim yang mempengaruhi dari kolesterol ya, protein dari kolesterol ya. Nah, ternyata dengan terapi lintah dapat mempengaruhi ekspresi ACAT2, FAST dan HMGRC. Ya, jadi sehingga mengurangi sintesis kolesterol dan asam lemak ya. Lebih lengkapnya bisa di searching di Google ya, effect of leech on lipid metabolism and liver in hyperlipidemia rats ya. Jadi effect of leech on lipid metabolism and liver in hyperlipidemia rats. Jadi di tikus ya, di percobaannya di tikus. Nah, karena dia bisa mengurangi sintesis kolesterol, sehingga penderita jantung yang akibat dari kolesterol yang tinggi, yang stroke ya, atau penyumbatan pembuluh darah lainnya, sangat efektif terapi lintah ya, di samping dengan herbal ya. Nah, kenapa di RSI juga penderita hirosima bisa digunakan terapi lintah? Karena lintah sendiri mempunyai enzim anti-inflamasi. Dia bisa menghilangkan rasa sakit, nyeri tekan, pembekakan, eritema pada asam urat ya. Nah, bisa dilihat di Google ya, jurnalnya adalah Journal of Traditional Medicine and Clinical Naturopathy ya. Maka kata kuncinya leech ya. Di situ biasanya kebuka ya. Nah, adapun ini di penghujung acara ya, jadi saya sebutkan lagi alamat Rumah Sehat Indonesia, Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7, RT 04 RW 04 Kapling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur, atau bisa searching Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa di Google ya. Kenapa saya bikin Pondok Kelapa? Karena sudah banyak yang bikin nama Rumah Sehat Indonesia ya. Jadi lebih gampangnya Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Atau di YouTube saya Rem Alfian MSc, atau website klinikhajiale.com. Nah, apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya. Ini apalagi bulan Ramadan. Jadi dibukakan pintu maaf. Jadi saya minta maaf selama ini. Mungkin pendengar ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan jangan lupa kita ya setiap
Allah sudah memberitahukan dalam Quran ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ya. Nah, itu apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Quran Asy-Syura 80 ya. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa buka lagi di YouTube saya. Kalau memang ketinggalan RMMPN MSI, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.